Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghadiri majlisul ilm, majlis yang mana dibacakan kitabullah dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa kirimkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan dan keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Ushul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Ushul, 3 landasan pokok. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita merajaah sedikit pelajaran yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bacakan tentang tingkatan-tingkatan pengetahuan. Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan 6 tingkatan pengetahuan yang hadir pada tahun lalu ya? Sekarang udah ganti tahun. Iya, udah lupa ya. Ya, saya bisa menyebutkan yang nyatet. Coba. 1. Al-ilmu. 1. Al-ilmu. 2. Kejahilan yang ringan. 2. Jahil yang ringan. 3. Jahil murakkab. Baik, satu-satu Pak ya. Ya, 3. Jahil murakkab. 4. Waham. 4. Al-wahmu, waham. 5. Asab. Syak, ragu. Yang ke-6 Uban. Ahsan, contoh. Jadi kalau berjamaah bisa ya, insya Allah.
kita maunya sendiri-sendiri ya, biar mantap jawabannya. Kemudian kemarin juga sudah kita sebutkan makna dari rahimakallah secara ringkas apa maknanya. Yang sering kita baca misalkan ketika bersin, alhamdulillah yarhamukallah atau rahimahullah. Apa artinya rahimahullah di situ atau rahimakallah? Yang selain Bapak, yang lain? Semoga Allah merahmati. Merahmati. Kemarin sudah kita sebutkan maknanya. Melimpahkan rahmat. Ya, Allah melimpahkan rahmat. yaitu artinya. Maknanya apa? Kalau artinya ya semoga Allah merahmatimu, semoga Allah melimpahkan rahmat. Tapi maknanya apa? Ada yang bisa menyebutkan maknanya, bukan artinya? Allahu a'lam. Kalau rame-rame mungkin bisa ya. Ya, ayat antum Pak. Apa maknanya, bukan artinya, maknanya. Maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, sahih. Semoga Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Kemudian Yang kedua, memberi taufik dan menjaga memberi taufik, kemudian menjagamu dari dosa-dosa yang akan datang dosa-dosa yang akan datang atau sebelumnya. atau sebelumnya. Jadi itu maknanya para jamaah. Jadi bukan sepele. Jadi kita ucapkan misalkan ada saudara kita yang bersin, alhamdulillah, haji, alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Yarhamukallah berarti kita doakan satu, diampuni dosanya. Yang kedua, diberikan taufik. Yang ketiga, dijaga agar tidak melakukan dosa-dosa yang akan datang. Jadi jangan kita sepelekan ajaran-ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat terkandung makna yang sangat luar biasa kalau kita merenunginya. Kemudian terakhir, kemarin sudah kita jelaskan juga tentang apa hakikat dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sebutkan 4 atau 5 lah. Yang menjadikan 5 silakan, yang menjadikan 4 kemarin silakan. Siapa bisa menyebutkan selainnya? Coba. 1. Satu, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Baik, ini enggak berurutan ya berarti ya. Ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Rasul, dong. Ya, berhukum dengan hukum Rasul dan ridho dengan hukumnya. Yang ketiga, Mempercayai apa yang dikabarkan oleh Rasul. mempercayai apa-apa saja yang dikabarkan oleh Rasul. 4. Menerima semua yang Ya, dilengkapi itu yang menerima semua yang datang dari Rasul. Yang terakhir, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum jami'an. Baik. Jadi sebagai murojaah saja ya, biar mengingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, biar nyambung sama pelajaran yang akan kita baca pada malam hari ini. Baik. Kemudian kita masuk kepada bagian yang ma'rifat yang kedua. Kalau kemarin al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi. Ilmu itu adalah mengenal Allah yang pertama, sudah kita jelaskan. Yang kedua, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang kedua adalah mengenal, atau yang ketiga ya, yang ketiga mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan
Qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Adapun ucapan mu'allif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatu dinil Islam artinya al-Islam bil ma'na al-'am. Islam jika dimaknakan secara makna yang umum, karena nanti ada Islam secara khusus. Apa itu Islam dalam makna yang umum? Huwa ta'abbudu lillahi bima syara', yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundu an arsalallahu rusula, mulai dari sejak diutusnya para rasul. Siapa rasul yang pertama yang diutus? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam mulai diutus Nabi Nuh alaihissalam ila an taquma as-sa'atu kama dzakara Allah azza wa jalla, sampai nanti hari kiamat. Ini namanya apa? Ini namanya agama Islam makna secara umum, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi ayatin katsiratin tadullu ala anna asy-syara'i' as-sabiqata kulluha islamun lillah. Ayat-ayat yang sangat banyak sekali menunjukkan bahwasanya syariat-syariat sebelumnya, itu syariat sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya menunjukkan bahwasanya Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, yaitu yang ta'abbudullah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang menghikayatkan ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang Islam. Ya. Jadikanlah kami orang Islam, makna istislam, menyerahkan diri kepada Engkau ya Allah, wa min dzurriyyatina, dan termasuk dari siapa? Keluarga keturunan kami, ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang Islam kepadamu. Ini Islam apa? Islam secara umum. Semua dari kita sampaikan pada awal pertemuan yang lalu, semua agama para nabi dan para rasul itu kan adalah satu. Kalau ditinjau secara umum. Kemudian Syekh juga menyebutkan dalam syarah kitab At-Tauhid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sama, ada 3 kategori dari syariat-syariat umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, atau cara kita menyikapi syariat-syariat umat-umat terdahulu. Yang pertama kata beliau, antakuna mukhalifatan li syariatina, jika syariat yang datang sebelum syariat Nabi Muhammad SAW menyelisihi, mukhalifatan li syariatina, menyelisihi dari syariat kita, apa yang kita lakukan? Fala amalu ala syari'ina, yang wajib kita lakukan adalah beramal dengan syariat kita. Contohnya apa misalnya? Syariat zaman dahulu yang bertentangan dengan syariat zaman sekarang. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Allah a'lam. Contohnya yang sangat sederhana, menikah lebih dari 4, boleh nggak zaman dulu? Nabi Sulaiman berapa istrinya? Ada yang mengatakan 1000 ya, ada yang mengatakan 100, 200. Syariat kita berapa? Maksimal 4, tidak boleh lebih dari 4. Jadi kita beramal sesuai dengan syariat kita. Jika menyelisih adalah syariat kita. Contohnya lagi apa? Apa contohnya lagi? Minum? Khamar. Emang dulu boleh minum khamar? Nggak boleh juga. Agama Nasrani sebenarnya tidak
dilarang sebenarnya. Makan makanan anjing babi sebenarnya dilarang. Kan tadi oleh mereka dirubah-rubah ya, kitab-kitab mereka. Itulah contohnya yang sangat jelas ya tentang menikah misalkan. Termasuk ghanimah misalkan. Ghanimah pada zaman dahulu tidak boleh diambil. Ya, ketika perang dikumpulkan ghanimahnya, nanti ada api yang menyambar, dibakar, kemudian hilang. Itu zaman dulu. Zaman Nabi kita selesai apa? Boleh dibagikan, boleh diambil. Ini maksudnya contoh. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, antakuna muwafiqatan li syari'atina. Apabila syariat zaman dahulu sesuai dengan syariat kita, jadi sama syariatnya, fanahnu matbu'un ila syari'atina, maka kita mengikuti syariat kita sebenarnya. Ya, walaupun itu sama, dan tapi kita diperintahkan apa? Mengikuti syariat kita saja. Yang ketiga, antakuna maskutan anha fi syariatina. Apabila didiamkan oleh syariat kita, enggak dijelaskan boleh, enggak dijelaskan tidak boleh, maka apa yang kita lakukan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi hadhil hal ikhtalafa ulama al-usul. Berbeda pendapat kalangan para ulama itu. Ya, ada yang mengatakan boleh dikerjakan, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka apakah kita beramal dengannya ataukah tidak? Wasahih annaha syar'un lana, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang benar adalah itu syariat kita juga. Ya, apabila didiamkan, tidak ada syariat Nabi kita SAW menjelaskan ini tidak boleh, ini boleh, diam. Tidak ada penjelasan dalam syariat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina hadallahu fihim, ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Mereka itulah para nabi yang telah diberikan petunjuk, fa bihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk mereka ikutilah. Ya, ikutilah petunjuk mereka. Kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan telah ada pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang terdahulu, para nabi dan para rasul, itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadi itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang benar apabila didiamkan oleh syariat kita, tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, itu boleh diamalkan. Itu termasuk syariat kita semuanya. Kemudian Syekh mengatakan, kalau tadi makna Islam secara umum yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasul-rasulnya. Dari rasul yang pertama Nabi Nuh sampai hari kiamat. Kemudian wal Islam bermakna khas, ada berislam apabila dimaknakan secara khusus ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhtassu bima bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu melalui apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, khusus melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Islam secara khusus. Lianna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, nasakha jami'al adyanis sabiqah, menghapus semua agama-agama yang telah lalu. Jadi syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat-syariat sebelumnya, menyempurnakan kemudian menghapus yang tidak sesuai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Fasara man ittaba'ahu musliman, maka jadilah siapa yang mengikuti Nabi SAW menjadi orang Islam. Dengan makna apa?
dengan Islam bermakna khusus. Wa man khalafahu laisa muslim, yang menyelisih Nabi SAW dengan syariatnya tidak digolongkan sebagai orang Islam. Jadi umat-umat dahulu kalau dia mengikuti ajaran Nabi-Nya muslim pada zamannya, akan tetapi ketika dia menjumpai syariat Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tidak dikatakan muslim. Baik. Fa'atba'u rusul muslimuna fi zamani rusulihim, maka pengikut rasul-rasul sebelum Nabi kita SAW muslim mereka di zaman nabi-nabi mereka saja. Fal-Yahudu muslimuna fi zamani Musa, orang-orang Yahudi dikategorikan sebagai orang-orang muslim pada zaman Nabi Musa. Wan-Nasara muslimuna fi zamani Isa sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Nasrani juga muslim pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa amma hina bu'itha an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi falaysu muslimin. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian mereka kufur, mereka mengingkari, mereka tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, falaysu muslimin, mereka bukan termasuk orang-orang Islam. Jadi ini juga membantah ungkapan orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Islam benar, kemudian Yahudi juga benar, kemudian Nasrani juga benar, semua agama benar, kata mereka. Apa gunanya Nabi SAW diutus? Kalau demikian, apa gunanya Al-Quran itu diturunkan apabila semua agama benar? Maka ini orang yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam dimakna secara khusus. Wa hadha dinul Islami, adapun agama Islam, huwa dinul maqbul 'inda Allah, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam. An-nafi'u bi sahibihi, yang bermanfaat untuk pelakunya atau untuk pemeluknya, hanya agama Islam. Tadi kita jelaskan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, mereka muslim. Kalau dia berpegang teguh dengan ajaran agama Nabi Musa, mereka muslim, bermanfaat. Begitu pula Nasrani, apabila mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, mereka juga muslim dan itu bermanfaat bagi dia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna dina indallahil Islam, agama, satu-satunya agama yang sah, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya agama Islam. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, barang siapa yang beragama selain agama Islam, falan yuqbal minhu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima. Di situ perhatikan Allah katakan menggunakan kalimat lan, falan. Dalam bahasa Arab di situ kaidahnya adalah lan itu artinya tidak akan pernah sama sekali. Ada lan, ada lam, ada lan. Kalau lan artinya sudah tidak diterima. La yuqbal, tidak diterima. Lam juga artinya tidak diterima. Akan tapi lan maknanya lebih keras, lebih tegas. Lan tidak akan pernah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, misalkan seperti ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan pernah melihat aku di dunia, ya. Ini sebagaimana jelaskan oleh para ulama, maksudnya di situ adalah di dunia. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah.
Orang Mu'tazilah mereka di antara akidahnya adalah Allah tidak mungkin bisa dilihat, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Akan tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dunia tidak dilihat, akan tapi di akhirat dilihat oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan nikmat yang terbesar pada jemaah. Ya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nikmat yang terbesar, bahkan lebih daripada masuk surga. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak perhatikan dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ada yang menghafal ayatnya soal itu? Anda lupa ayatnya, nanti kalau ayat nanti Anda sebutkan. Sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan masuklah surga, kemudian nanti akan diberikan ziyadah, akan diberikan tambahan. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencari agama selain daripada agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut yang mencari agama selain Islam, dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Ya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak akan pernah beruntung di akhirat. Wa hadzal Islam huwa al-Islam alladhi amatanna Allah bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Agama Islam yang dimaksud di sini adalah agama Islam yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridho agama Islam sebagai agama yang sah. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita harus meyakini bahwasanya agama Islam ini telah sempurna para jemaah. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Tidak boleh kita mendengar was-was dari syaitan ataupun dari orang-orang liberal misalkan, yang mereka setiap hari mendakwakan bahwasanya agama ini ada kurang, dibutuh tambahan. Sehingga orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah sebagaimana kata para ulama, seolah mereka menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhianat atas risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengajarkan yang baik, ya. Sesuatu yang baik akan tapi tidak diajarkan, atau diberikan wahyu oleh Allah akan tapi tidak disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi apa kata Imam Malik rahimahullah Ta'ala, ucapan beliau yang sangat bagus dan yang harus terus kita ingat. Beliau rahimahullah mengatakan, "Malam yakun yawma idzin dinan, falam yakun al-yawma dinan." Apa yang pada hari disempurnakan Islam bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini, esok, bahkan sampai hari kiamat tidak akan pernah menjadi apa? Jadi agama. Jadi agama kita adalah agama yang sempurna. Kalau kita melakukan semua perintah Allah dan Rasulullah SAW seumur hidup kita para jamaah, mungkin kita belum mampu melaksanakan semuanya. Buat apa kita mencari ajaran-ajaran yang lain? Buat apa kita mencari cara-cara beribadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian, qauluhu bil adillah,
Ucapan beliau bil adillah. Dan ketika mu'allif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ketika menjelaskan tentang yakni hal-hal yang wajib diketahui, kemudian beliau tutup dengan bil adillah, seolah-olah beliau mengisyaratkan semua hal yang disebutkan sebelumnya harus diketahui dengan dalil. Perhatikan di situ Syekh mengatakan yang pertama al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Kita mengetahui mengenal Allah wajib dengan dalil. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW wajib dengan apa? Dalil. Begitu pula mengenal Islam wajib berdasarkan apa? Dalil. Di agama Islam adalah agama yang bersifat tauqifi, terus menerima saja. Ya, makanya kalau dalam urusan agama jelas oleh para ulama tanya mana dalilnya, mana perintahnya. Apa namanya ingin melakukan ibadah, mana dalilnya. Adapun dalam urusan dunia, mana larangannya. Ya, misalkan ada yang mengharamkan air minum, misal tidak boleh minum air putih, misal. Maka ditanyakan mana dalil yang melarang. Jangan sampai kembali para jamaah dalam urusan ibadah, jangan ditanya mana larangannya, tidak mungkin ketemu. Misalkan sholat subuh 4 rakaat, ada yang sholat subuh misalkan 4 rakaat, jangan ditanya mana larangannya, sampai hari kiamat tidak akan ketemu. Ya. Atau misalkan ada orang yang zikir sambil menari-menari, misalkan sambil muter-muter, ditanya mana dalil yang melarang, nggak akan pernah ketemu. Karena itu ada urusan apa? Urusan agama. Yang ditanya adalah mana perintahnya, mana contohnya. Oleh disebutkan oleh para ulama al-aslu fil ibadah haram. Asal dari ibadah itu haram, tidak boleh dilakukan sampai adanya dalil. Wal aslu fil dunia, dalam urusan dunia al-ibahah, mubah, boleh dilakukan sampai ada dalil apa yang melarang. Jadi jangan dibalik, karena sebagian orang yang melakukan perkara-perkara baru, perkara bid'ah, mereka sering bertanya mana yang melarang, yang mana. Gak mungkin ketemu para jemaah. Ya, misalkan ada orang sholat jenazah, misalnya sholat jenazahnya rukuk dan sujud, gak ada yang melarang. Ya, dalilnya gak ada yang melarang tata cara apa sholatnya. Karena sempat viral beberapa waktu yang lalu ya, ada sholat jenazah rukuk dan sujud, ada rukuknya. Gak ada dalil yang melarang. Yang kita cari adalah ada nggak tuntunannya seperti itu kalau dalam apa urusan ibadah. Kemudian waqaluhu bil adillati jam'u dalilin. Al adillah itu adalah bentuk jamak dari dalil. Jadi dalil maksudnya. Wa huwa ma yushadhiru al-matlub. Dalil itu maksudnya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang matlub, yang dicari. Itu maksudnya dalil. Wal adillatu ala ma'rifati dzalik. Adapun dalil-dalil untuk mengetahui hal tersebut, maksudnya mengetahui agama. Karena ini masih membahas masalah apa? Ma'rifatul Islam. Cara mengetahui agama itu dengan 2 cara. Sam'iyah wa aqliyah. Bisa dengan cara sam'iyah. Apa itu sam'iyah? Sami, mendengar, dengan cara mendengar. Bisa dengan aqliyah, dengan akal, ya, dengan berpikir. Akan tapi kalau kita berbicara tentang akal di sini bukan maksudnya kita mengandalkan akal, bukan. Oh, saya berpikir kayaknya agama kalau saya beribadah seperti ini bagus, bukan. Ya, maksudnya ada dijelaskan oleh Syekh. Wasam'iyatu ma thabata bil wahyi. Yang dimaksud dengan mengenal agama dengan sam'iyah, dengan mendengar adalah apa-apa yang ada dalilnya, yang thabata bil wahyi, tetap dengan wahyu. Wa huwa kitab was sunnah, yaitu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wal aqliyatu ma thabata bin nazari wat ta'ammul. Adapun yang dimaksud dengan mencari atau mengetahui agama Islam dengan akal ada apa-apa yang tepat dengan penelitian, dengan mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ta'ammul, merenungi. Jadi semuanya adalah bersumber dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aktsarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang perkara ini, tentang jenis aqliyah ini. yakni fi kitabihi, di dalam kitab beliau, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Fakam min ayatin qala Allahu fiha, dan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi kada wa kada wa hakada. Ya, contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan contoh wa min ayatihi, misalkan apa? Wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ard. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Disuruh kita berpikir wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian apa? Azwajan, pasangan-pasangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala misalkan mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami menciptakan bagi kalian apa? 'Ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lisan dan dua bibir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalkan afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Kenapa mereka tidak berpikir merenungi bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilal jibali kayfa rufi'at. Bagaimana gunung itu ditinggikan dan seterusnya dari apa? Dari betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengajak kita menggunakan akal untuk berpikir, mengenal agama Islam, merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yakunu siyatul adillatil aqliyatil dalati 'ala Allah. Dan seperti itulah contoh-contoh bentuk dalil-dalil akliyah yang mengatakan apa, yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dalil berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang paling kenal sama Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah siapa? Yang paling kenal sama Allah? Nabi, para nabi, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyyah. Adapun mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil sam'iyyah. Tadi kita katakan apa? Dalil-dalil ada sam'iyyah dan ada apa? Aqliyah. Fa mithlu qawlihi ta'ala. Di antara contohnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang terakhir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama mereka. Bagaimana sifat Rasulullah dan orang-orang bersama mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang dengan apa? Sesama mereka. Kalau kita mengenal Nabi SAW bersifat dengan sifat tersebut, kita harus mencontoh sifat Nabi. Ya, harus tegas kepada orang kafir dan apa? Berkasih sayang sesama Muslim. Jangan sampai dibalik juga, tegas kepada orang Islam, berkasih sayang bersama orang-orang kafir. Ini menjadi sifat Nabi Muhammad SAW. Artinya dia belum mengenal Nabi Muhammad SAW.
Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam surah Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu kecuali seorang rasul. Dan sudah berlalu pula rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wadil adillatil aqliyah. Tadi sama seperti mengenal Islam, ada dalil atau cara dengan sam'iyah, dengan pendengaran. Ada juga dengan apa? Aqliyah. Begitu pula mengenal Nabi Muhammad SAW ada juga dengan aqliyah. Bagaimana caranya? Yaitu bin nazari wa ta'ammul, dengan memperhatikan, dengan meneliti serta merenungi fima ata bihi minal ayatil bayyinat, yang datang dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati a'zamuha kitabullah azza wa jalla, yang paling agung dan yang paling mulia cara kita mengenal Nabi Muhammad SAW yaitu dari Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui makhluknya, apalagi kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus mengenal Rasulullah SAW dari apa? Dari Al-Quran, bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan cuma mimpi misalnya. Ya. Kalau bertemu dengan Rasul SAW, terutama khususnya, tidak bisa syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasul. Sebagai Rasul Nabi SAW, akan tapi bisa ngaku-ngaku sebagai Rasul. Ini harus dibedakan ya. Karena banyak zaman sekarang ini menjadikan dalil sudah mimpi ketemu dengan Rasul, diberikan wirid-wirid misalnya, diberikan cara-cara beribadah. Ini biasanya menunjukkan ini adalah bukan Rasulullah SAW, karena tidak mungkin menjadi ajaran tadi. Sekali lagi, mimpi bertemu dengan Rasul adalah hak, benar, akan tapi belum tentu itu adalah Rasul. Karena syaitan tidak mampu menyerupai Rasul, tapi mampu mengaku sebagai Rasul. Ini yang harus yang harus kita perhatikan. Lanjutkan sedikit. Jadi kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhbaris shadiqati an-nafi'ah, yakni dari berita-berita yang mencakup berita-berita yang benar, yang bermanfaat, wal ahkamil maslahah al-adilah, dan hukum-hukum yang sesuai dengan maslahat manusia, wa ma jara ala yadihi min khawariqil adat, dan kita mengenal Rasulullah SAW dari mukjizat. Maksudnya ala yadihi min khawariqil adat, maksudnya mukjizat beliau. Kita mengenal Nabi SAW dari mukjizatnya. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, dan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW dari perkara-perkara ghaib, allati la tasduru illa an wahyin wallati saddaqaha ma waqa minha, yang semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara ghaib ini berdasarkan wahyu. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu ghaib kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak disampaikan oleh Allah, Rasulullah SAW tidak tahu. Ini maksudnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidaklah berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tetap kita ambil para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulullah, dan semakin mengenal agama Islam. Agama kita semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin teguh di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha